Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-66 dan 67 dari surah Yunus. Ayat 66 dan 67 dari surah Yunus, yaitu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik alam semesta. Allah sebagai pemilik alam semesta. Allah lah yang mempunyai langit, yang mempunyai bumi. Langit yang kita junjung ini Allah yang punya. Bumi yang kita diami ini Allah yang punya. Dan siapa-siapa yang ada di langit, malaikat ada di langit, Allah juga yang punya. Bumi, di bumi ada manusia, ada jin. Kemudian di bumi ada tanam-tanaman, binatang, ternak, apa saja makhluk ciptaan yang ada di bumi, Allah juga yang punya. Apabila Allah yang mempunyai alam semesta ini, maka Allah berkuasa ke atas alam semesta ini. Karena yang memiliki, menguasai. Apabila kita memiliki harta benda, maka kita menguasai harta benda kita. Kita mau gunakan, kita mau jual, adalah kita berkuasa penuh ke atas apa yang kita miliki. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah pemilik alam semesta ini, maka Allah adalah penguasa alam semesta ini. Apabila Allah penguasa alam semesta dan tidak ada di sana selain Allah yang menguasai alam semesta, artinya selain Allah itu adalah yang dipunyai oleh Allah, berarti selain Allah bukan Tuhan. Selain Allah tidak boleh dijadikan Tuhan. Selain Allah tidak berhak untuk disembah sebagaimana Tuhan disembah. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah dengan selain Allah, karena selain Allah itu ciptaan Allah. Allah yang memilikinya. Maka ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang menegaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Lalu bagaimana ada sebahagian manusia yang menyekutukan Allah, yaitu yang menyembah selain Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembah selain Allah, berarti mereka itu bukan menyembah Tuhan yang sebenarnya.
Umpamanya ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin. Maka penyembahan kepada selain Allah itu bukan penyembahan yang sebenarnya. Artinya itu bukanlah kebenaran, itu adalah kesesatan. Jadi kalau mereka menyembah juga selain Allah, berarti mereka itu telah menjadikan kesesatan itu sebagai kebenaran. Dan tidak ada dalil dari wahyu yang Allah turunkan bolehnya menyembah selain Allah, itu tidak ada. Apa sebab? Sebab setiap rasul yang diutus, pesan yang disampaikan oleh setiap rasul yang diutus adalah ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah, jangan sembah selain Allah, karena tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Kalau ada juga yang menyembah selain Allah, berarti itu bukan kebenaran. Kalau ada juga yang menyembah selain Allah, berarti penyembahan kepada selain Allah itu adalah kesesatan yang datangnya bukan dari wahyu. Tapi dari mana? Datangnya dari persangkaan manusia itu sendiri. Manusia menyangka-nyangka. Mana boleh kepercayaan ditegakkan di atas persangkaan? Setiap persangkaan dari manusia berarti dia bukanlah kebenaran, ia adalah kebohongan yang dibuat oleh manusia. Ia adalah dusta yang dibuat oleh manusia, dan itu adalah kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh manusia. Berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dua ayat, yaitu ayat yang ke-66 dan 67 dari surah Yunus, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah pemilik alam semesta ini. Karena Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang mempunyai alam semesta, maka Allah yang berkuasa ke atas alam semesta semuanya tanpa terkecuali, Allah yang memiliki. Maka selain Allah tidak layak untuk dinamakan Tuhan. Kalau ada juga yang menamakan Tuhan kepada selain Allah, itu adalah berdasarkan persangkaan. Yang berdasarkan persangkaan tidak datang dari Allah, yaitu dari wahyu yang turun dari Allah, yang disampaikan oleh utusan Allah, itu adalah kebohongan. Kepercayaan tidak boleh ditegakkan di atas kebohongan. Kepercayaan mesti ditegakkan di atas dalil, dalil yang jelas, dalil yang kuat, dalil yang kokoh. Nah, dalil yang kuat itu adalah wahyu yang diterima oleh Rasul dan Rasul menyampaikannya. Ujung ayat yaitu liqaumi yasma'un, bagi kaum yang mendengar. Nah, sekarang mendengar tidak? Ini ayat Al-Quran sudah diturunkan tentang kebenaran. Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah. Mendengar tidak? Kalau mendengar, betul-betul mendengar, ikuti kebenaran itu, yaitu tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia menjadi dua, yaitu ada yang mentauhidkan Allah, mereka mengikuti kebenaran, dan satu lagi ada yang menyekutukan Allah. Inilah dua manusia sampai hari ini sejak zaman Rasul dahulu, sejak zaman para Rasul dahulu, bukan hanya Rasul yang terakhir Nabi Muhammad, tapi sebelum itu juga sampailah dunia kiamat. Dan ini adalah ujian yang paling berat, yang paling besar dalam hidup dan menentukan kehidupan yang berikutnya, yaitu yang mentauhidkan Allah, mengikuti kebenaran, ditempatkan di dalam surga, dan yang menolak kebenaran tetap juga memilih kesesatan dengan menyekutukan Allah, maka nanti ditempatkan di dalam neraka. Mereka ini orang-orang yang gagal dalam ujian hidup. Faman syaa'a falyu'min,
siapa yang berkehendak silakan berkehendak, pilih. Kebenaran sudah jelas, ikuti kebenaran, berhasil dalam ujian. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkeinginan untuk kafir, silahkan kafir. Tetapi apabila memilih kekufuran sementara kebenaran itu sudah jelas, tetap juga memilih kekufuran, gagal dalam ujian, maka terimalah akibatnya, yaitu akibat dari gagal dalam ujian hidup di dunia ini, yaitu hukumannya nanti adalah siksa api neraka selama-lamanya. Nah, inilah dia agama yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus kepada nabi berikutnya Nabi Musa, Nabi Isa, sehinggalah penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dijaga sampai hari ini, yaitu Al-Quran terpelihara, tidak sedikit pun ada perubahan dan tidak ada siapa yang bisa merubah karena Allah yang menjaganya. Tinggal lagi manusia, silahkan pilih. Kebenaran yang sudah jelas ada di depan mata, maka apabila mau mengikutinya, berhasil dalam ujian. Tak mau mengikutinya, gagal dalam ujian. Siapa yang tak mau mengikuti ini? Yang punya sifat angkuh, yang di dalam hati ada dengki, atau mungkin yang ketiga karena kebodohan. Tapi kalau karena kebodohan ini sudah tidak ada, bisa dijadikan alasan lagi pada hari ini. Apa sebab? Sebab akal kita punya, kemudian sarana itu sangat tersedia untuk memahami kebenaran. Di mana-mana kebenaran disampaikan, apalagi dengan media sosial sekarang ini, yaitu mudah sekali untuk mendengarkan pengajian melalui buku yang dicetak, tersedia melalui internet, banyak sekali. Tinggal lagi mau atau tidak, kemudian buka hati. Dengan membuka hati, mudah-mudahan insya Allah nanti akan mengetahui kebenaran dan bersedia menerima dan mengikuti kebenaran. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, kita ingin terlebih dahulu membacanya dengan berharap setiap kali kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca, yaitu setiap hurufnya ada pahala yang Allah sediakan. Satu huruf 10 pahala, dengan harapan pahala-pahala tersebut nanti Allah akan balas berupa kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan umpamanya badan kita disehatkan, pikiran kita dijernihkan, hati kita disucikan, sehingga mudah bagi kita untuk memahami apa yang terkandung dalam kitab suci. Dan mudah-mudahan Allah berikan pula kita kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan, sehingga kita mengetahui, ini dia nilai hidup yang sebenarnya. Karena akan bertambah ilmu, di samping ilmu bertambah dengan belajar di kelas, begitu juga nanti akan bertambah ilmu ketika mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, akan terus bertambah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah akan terus menambah ilmu kita. Allahumma Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu ini terus bertambah. Dengan bertambahnya ilmu bertambah keimanan, bertambah keimanan bertambah keyakinan, bertambah keyakinan, mudah-mudahan bertambahlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Dengan takut kita akan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah. Itulah yang membuat kita selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka in yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Allah berfirman, ala, ingatlah, inna, sesungguhnya, lillahi, milik Allah atau kepunyaan Allah, man siapa saja, fis samawat, di langit, wa man, dan siapa saja, fil ard, di bumi. Nah, ini kita terjemahkan secara harfiah terlebih dahulu. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir apa yang dimaksudkan dengan man di dalam ayat ini. Man siapa? Karena ada juga terjemahan apa saja, atau ada pula terjemahan semua. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yattabi'u, dan tidaklah mengikuti, siapa yang mengikuti, alladzina yad'una, orang-orang yang menyeru, min dunillah, selain Allah, syuraka, sekutu-sekutu. Orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mereka itu mengikuti suatu kepercayaan, iyattabi'una, tidaklah mereka itu mengikuti, illa, kecuali, adhan, persangkaan. Jadi yang mereka ikuti itu adalah persangkaan, berarti bukan berdasarkan ilmu, hanyalah menyangka-nyangka, mengira-ngira. Wa inhum, dan tidaklah mereka itu, illa, kecuali, yakhrusun, mengada-ngada. Mengada-ngada maknanya yang tidak ada diadakan. Nah, yang tidak ada kemudian diadakan bermakna berbohong, berarti berdusta. Berarti mereka adalah orang-orang yang berdusta dalam kepercayaan, dalam menetapkan kepercayaan. Dalam beragama mana boleh mengada-ngada. Kita ulang dari pangkal ayat. Ingatlah, sesungguhnya milik Allah lah siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah itu tidaklah yang mereka ikuti dari suatu kepercayaan, kecuali yang mereka ikuti itu tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan, dan tidaklah mereka itu kecuali mengada-adakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti tercela betul orang yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu membuat-buat kepercayaan sesat. Sementara hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan penciptaan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian ada pula manusia yang membuat kesesatan, kemudian diikuti pula oleh orang-orang yang tak tahu. Banyak pula pengikutnya, ramai, bahkan miliaran di muka bumi ini pengikut ajaran sesat. Dalam kesesatan menyekutukan Allah. Maka dengan wahyu Allah yang kita pelajari ini, mudah-mudahan kita terhindar dari kesesatan. Mudah-mudahan bertambah kokoh kita di atas kebenaran. Ayat berikutnya, huwallazi, dialah Allah yang ja'ala, menjadikan, lakum, bagi kamu, al-laila, malam,
litaskunu, supaya kamu tenang, fihi, di dalamnya, sehingga bisa beristirahat, tidur di malam hari, supaya nanti ketika bangun badan kembali segar. Apabila badan kembali segar di siang hari, wan nahar, dan dialah Allah yang menjadikan siang mubsira, terang benderang. Maka ketika badan kembali segar di siang hari yang terang benderang, mudahlah untuk menjalani usaha, bekerja mudah karena badan segar. Kemudian terang pula hari, apa saja yang mau dilakukan mudah. Ini adalah rahmat dari Allah. Ini pemberian Allah untuk manusia, sehingga manusia hendaknya mengenal Allah. Karena malam dapat untuk beristirahat, siang dapat untuk bekerja. Dan yang menetapkan malam dan siang, mana ada berhala yang menetapkan malam dan siang? Tak ada. Mana pula ada manusia yang berkuasa dalam pergantian malam dan siang, penetapan malam untuk beristirahat dan siang untuk bekerja? Tak ada. Nah, ini semakin memperlihatkan Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Kemudian ujung ayat, inna fi dzalika, sesungguhnya dalam yang sedemikian itu, la ayatin, sungguh merupakan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yasmaun, bagi kaum yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar alasan yang Allah kemukakan dalam ayat ini. Ini kan alasan. Tak ada alasan lagi bagimu wahai manusia untuk menyekutukan Allah. Kamu dengar? Kalau kamu dengar, ikuti kebenaran. Kalau kamu tak dengar juga, sementara kamu sebenarnya sudah mengetahui kebenaran yang disampaikan kepadamu. Kalau kamu tak mendengar juga, padahal telingamu mendengar sebenarnya, tetapi hatimu yang tak mendengar. Maka kalau begitu, kamu adalah orang-orang yang tidak mendengar. Apa istilahnya orang tidak mendengar? Peka. Berarti kamu ini peka, tuli. Bukan telinga yang di kepala itu yang tidak mendengar, tetapi telinga yang ada di hati itu yang tidak mendengar. Karena ada telinga di kepala, ada telinga di hati. Ada mata di kepala, ada mata yang ada di hati. Bukan mata yang di kepala itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Oh, jadi dua ayat ini masih lagi menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini juga menerangkan tentang Allah. Yaitu dalam ayat sebelum ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengetahui segala sesuatu, yang zahir ataupun yang batin, yang nyata ataupun yang gaib. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menguasai segala sesuatu. Keperkasaan itu milik Allah. Maka jangan risau dengan orang-orang yang memusuhi kita. Sehebat apapun, sekuat apapun orang-orang yang memusuhi kita, kemudian membuat hati kita menjadi sedih. Karena orang yang memusuhi ini mengeluarkan kata-kata yang keji, mengeluarkan kata-kata yang hina, seperti yang berlaku pada diri Rasulullah dahulu. Mengatakan Rasulullah sebagai orang gila lah, sebagai penyihir lah, sebagai dukun lah, sebagai pembohong lah, dan seterusnya. Sebagai pemutus silaturahim di antara keluarga lah, dan seterusnya. Menyakitkan hati Rasul, ya menyakitkan hati. Dihibur dalam ayat sebelum ini, jangan perkataan mereka itu menyakitkan hatimu wahai Muhammad. Tak akan bertahan lama. Sehebat apapun, sekuat apapun mereka, sebanyak apapun jumlah mereka, akan berakhir kekuatan mereka itu. Apa sebab? Sebab Allah yang akan mengalahkan, melemahkan, membinasakan mereka itu, karena kekuasaan itu milik Allah sepenuhnya. Ini ujung dari ayat yang sebelum ini. Innal izzata lillahi jami'a,
sesungguhnya keperkasaan, kekuasaan itu adalah milik Allah. Huwas samiul alim, dialah Allah yang mendengarkan perkataan mereka yang mencela Rasul. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan terhadap Rasul, dan mereka akan dikalahkan, mereka akan ditundukkan. Susah bagi Allah untuk menundukkan mereka? Tidak. Apa susahnya? Apa sebab? Sebab pemilik alam semesta ini siapa? Inilah dia ayat yang akan kita pelajari. Jadi berlanjut dia ke ayat sekarang, yaitu pemilik alam semesta adalah Allah. Maka sekaligus kalau pemilik alam semesta adalah Allah, dan kamu wahai manusia apabila menentang Allah, kamu akan dikalahkan, kamu akan dihinakan, karena Allah yang menguasai dirimu. Maka tak ada pilihan bagimu. Kalau kamu mau selamat, maka agungkanlah Allah, muliakanlah Allah, yaitu dengan mentauhidkannya. Itulah dia pesan dari ayat ini dan ayat sebelumnya berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih terperinci dari ayat. Jadi dari permulaan tadi sebagai pendahuluan sudah, sehingga kita tahu gambaran apa yang akan kita pelajari. Kemudian membaca ayat Al-Quran juga sudah, mudah-mudahan dapat pahala, sehingga kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Kemudian menterjemahkannya juga sudah, sehingga kita lebih terasa siap untuk membahaskan ayat ini lebih lanjut. Kemudian kaitan dengan ayat sebelumnya, bermakna ayat yang sebelumnya diteruskan dengan ayat ini menjadi satu kesatuan. Maka kita tak puas-puas sebenarnya belajar tafsir ini, karena dia sambung menyambung. Maka siapa yang berhenti mengaji itu sama seperti minum air, belum lagi hilang dahaga dia sudah berhenti. Mestinya kita terus tak pernah puas, karena tak hilang-hilang dahaga kita ini. Karena semakin kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, maka semakin kita inginkan lagi ayat yang berikutnya. Karena ayat-ayat Al-Quran itu adalah sebagai satu kesatuan. Maka orang yang menuntut ilmu tak pernah hilang dahaganya menuntut ilmu, tak pernah puas dalam menuntut ilmu. Kalau ada keadaan seperti itu kita rasakan, berarti insya Allah akan bertahanlah menuntut ilmu. Biasanya manusia yang tidak bertahan menuntut ilmu kalau sudah merasa puas, rasanya sudah cukup, saya sampai di sini. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia akan melampaui batas apabila manusia itu sudah merasa cukup. Andai kan sudah selesai pun pengajian tafsir ini sampai ke juz yang ke-30, maka kita akan ulang lagi dari juz yang pertama, karena boleh jadi sesuatu yang baru akan kita dapatkan lagi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kita kepada Allah, dan Allah akan ajarkan lagi ilmu yang baru yang belum kita dapatkan sebelumnya. Bertambah ilmu, bertambah derajat, karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Itu iman itu penentu untuk diangkat derajat. Layaknya seseorang untuk diangkat derajat itu adalah beriman. Kemudian dengan iman itu dapat ilmu. Karena apabila tak ada iman, tak akan mungkin dapat ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Karena pintu masuk untuk meyakini perkara yang gaib itu adalah iman. Bagaimana mau mengenal Allah tak beriman kepada Allah? Bagaimana akan merasakan kehadiran malaikat kalau tidak memiliki iman akan adanya malaikat, yaitu makhluk Allah? Kemudian bagaimana akan merasakan bahwasanya Rasul itu adalah sebagai
yang akan kita ikuti jejak langkahnya supaya hidup kita selamat. Kalau kita tidak beriman kepada Rasul-Rasul, maka pangkal kaji sebenarnya adalah keimanan. Beriman kepada Allah, kemudian setelah itu kita mengaji, mengikuti pengajian dengan keimanan, akan bertambah-tambah ilmu kita. Ilmu yang kita maksudkan ini adalah ilmu yang berkaitan dengan agama, lebih khusus berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib. Kemudian kitab suci yang diutus, kitab suci yang diturunkan, ada Taurat, Zabur, Injil, tak ada lagi sekarang, dah gaib. Yang ada adalah Al-Quran. Tapi kita percaya Taurat, Zabur, Injil sebagai kitab suci yang telah Allah turunkan? Ya. Kemudian Rasul yang diutus, yang kita tahu Nabi Muhammad SAW itu pun jauh dari kita sekarang ini. Tapi diberitakan di sana ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Percaya kita bahwasanya nabi-nabi itu telah diutus menyampaikan kebenaran? Ya. Kita percaya kepada Rasul-Rasul yang diutus. Nanti akan ada hari berbangkit, hari akhirat sebagai hari pembalasan. Belum berlaku lagi sekarang, baru diberitakan. Percaya? Ya, percaya. Yang gaib, meskipun tak mampu dicapai oleh panca indera, kita percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Nah, dengan kepercayaan ini Allah memberitahukan lagi, apapun yang berlaku dalam hidup kita ini, di alam semesta ini, semua sudah ditetapkan dalam qada dan qadar sejak zaman azali lagi, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oh, lama sekali. Kita sekarang ini jauh dengan masa sekarang ini, tapi percaya kita semuanya telah ditetapkan? Ya, karena Allah memberitahukan. Nah, dengan iman itu, dengan kepercayaan itu, maka kita akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali, khususnya kaitan dengan perkara-perkara yang gaib, yang tidak mampu kita untuk mengetahuinya kecuali melalui wahyu. Disinilah pentingnya mengaji, yaitu Al-Quran wahyu dan hadis Nabi wahyu. Quran dan hadis inilah pusaka yang diwariskan oleh Rasul, yang apabila kita berpegang teguh kepada dua pusaka ini, tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, ini hadis Nabi ada yang terkenal, dari hadis yang selalu disampaikan oleh para pendakwah, para ustaz, yaitu kutinggalkan kepadamu dua pusaka, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan dua pusaka kepadamu yang kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang kepada dua pusaka tersebut, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran firman Allah langsung, inilah yang kita kaji. Ini pengajian kita ini pengajian dari amalan yang terbaik, perbuatan yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran. Ini sekarang kita belajar, mulai dari membacanya dahulu belajar, tahsin belajar, sekarang mengetahui kandungannya melalui tafsir pun juga belajar. Dan satu lagi, kalau sudah punya ilmu tentang kitab suci, sampaikan pula kepada orang lain, wa'allamah, dan ajarkan pada orang lain. Nanti akan tersebarlah kebenaran ini. Di atas kebenaran ini manusia hidup, maka manusia akan hidup dengan teratur. Mengapa sekarang ini banyak kekacauan di sana sini? Karena manusia tidak mengikuti kebenaran, tidak mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh pencipta alam semesta ini. Manusia mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri. Yang mereka ikuti itu apa? Persangkaan. Persangkaan itu adalah kesesatan yang mereka ada-adakan sendiri. Akhirnya kacau balau lah keadaan pada hari ini. Maka untuk mengembalikannya bagaimana? Kembali ke kitab suci. Nah, inilah
yang sangat penting sekali dalam penyelesaian untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita yang lebih luas, dan untuk umat manusia sejagat. Karena kita semua adalah memerlukan kitab suci ini. Karena agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi sampai kepada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, dan Al-Quran sebagai penutup dari kitab-kitab suci yang diturunkan, ia adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Allah berfirman, ala, ingatlah atau ketahuilah. Sudah kita sebutkan dalam pengajian sebelum ini, yaitu di ayat yang ke-62. Di ayat yang ke-62 pangkalnya juga sama. Ala inna awliya Allah. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, di sana sudah kita terangkan dahulu. Ala, ingatlah, maknanya jadikan peringatan, perhatikan, jangan baca berlalu begitu saja. Tidak, baca dengan memperhatikan, dengan lebih teliti. Ala, apa nih yang akan diterangkan setelah ala ini? Karena ala ini ada untuk tambih, yaitu perkataan yang digunakan untuk menarik perhatian. Maka kita perhatikanlah, oh, rupanya yang akan diterangkan di dalam ayat ini adalah tentang Allah yang memiliki alam semesta ini. Oh, di mana letak pentingnya mengetahui Allah sebagai pemilik alam semesta? Letak pentingnya adalah kalau mengetahui bahwasanya Allah pemilik alam semesta dan selain Allah bukan pemiliknya, maka selain Allah tidak layak untuk disembah. Nah, itu yang penting itu. Selain Allah tidak patut untuk disembah. Dengan bahasa yang lain, selain Allah bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah pemilik alam semesta ini. Jadi ala, yaitu perkataan di pangkal ayat itu adalah supaya kita memperhatikan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah tentang Allah. Inna lillah, sesungguhnya Allah adalah pemilik yang memiliki man fis samawat, siapa saja yang ada di langit. Biasanya kita menjumpai dalam Al-Quran adalah Allah pemilik apa saja yang ada di langit. Kalau disebut apa saja, dia beda dengan siapa saja. Kalau apa saja bermakna yang berakal boleh, yang tidak berakal pun juga boleh. Tapi kalau man, maknanya siapa saja itu kepada yang berakal. Nah, siapa yang berakal? Manusia berakal. Siapa yang berakal? Jin berakal, malaikat berakal, makhluk hidup. Nah, disebutkan di sini, ingatlah sesungguhnya milik Allah lah siapa saja yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Yang berakal, malaikat. Wa ma fil ard, dan siapa saja yang ada di bumi pun juga Allah yang memilikinya. Siapa yang ada di bumi? Manusia. Siapa lagi? Jin. Nah, tapi kita tak sebutlah tumbuh-tumbuhan. Apa sebab? Sebab tumbuh-tumbuhan tak berakal. Kita tak sebut tanam-tanaman atau binatang ternak karena dia tidak berakal. Mengapa Allah menggunakan perkataan man, yaitu untuk yang berakal? Nah, dalam tafsir dijelaskan, yaitu apabila yang berakal saja tidak sepatutnya dijadikan Tuhan, apalagi yang tidak berakal. Nah, jadi pemilihan kata man di dalam ayat ini, mengapa Allah memilih kata man?
yaitu kata yang digunakan untuk orang yang berakal. Penjelasannya adalah kalau yang berakal saja itu adalah dimiliki oleh Allah dan tidak layak untuk dijadikan Tuhan, apalagi yang tidak berakal. Jadi kalau malaikat saja tak layak untuk disebut Tuhan, tak layak untuk ditetapkan sebagai Tuhan, apalagi yang bukan berakal seperti berhala, pohon besar, batu besar, apalagi yang dituhankan. Sampai-sampai pada hari ini manusia menuhankan api, menuhankan matahari, menuhankan sapi, menuhankan buaya. Banyak sekali penuhanan kepada selain Allah, padahal tak berakal. Yang berakal saja tak boleh dituhankan, apalagi yang tidak berakal. Ini rahasia dari penggunaan kata man di dalam ayat ini. Ingatlah, sesungguhnya milik Allah lah siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Berarti Allah menegaskan jangan tuhankan selain Allah. Jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Dengan yang berakalkah, apalagi dengan yang tidak berakal. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya kokoh dia ke dalam hati. Wa ma yattabi'una wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dhann. Dan tidaklah orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah. Siapa orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah? Siapa saja, umpamanya ada tidak pada masa dahulu dari kalangan bangsa Arab yang menyeru malaikat sebagai anak-anak Tuhan? Ada, mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Nah, itu kata mereka. Pada masa dahulu ada tidak yang menyeru berhala itu sebagai Tuhan? Ada, mereka menyeru Latta, Uzza, Manata. Ada lagi namanya Naila, ada nama berhala namanya Naila. Ada nama berhala namanya Hubal. Mereka seru berhala itu dengan nama-namanya. Maka mereka itu menyeru sekutu-sekutu selain Allah. Ada juga pada masa dahulu yang menyeru manusia, mengatakan bahwasanya manusia itu adalah anak Tuhan. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, dan orang-orang Kristen mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Siapa Uzair? Manusia, tapi dimatikan oleh Allah berapa tahun? 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan kembali. Nah, ini hebat ini, yaitu sudah dimatikan 100 tahun kemudian dihidupkan lagi. Ini yang hebat ini bukan manusia biasa. Ini adalah anak Tuhan. Nah, maka mudah sekali menuhankan manusia. Itu namanya persangkaan. Nanti kita akan sebut kata persangkaan ini. Begitu juga tentang penuhanan Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengatakan, itu Nabi Isa itu bukan manusia biasa. Apa sebab? Lahir tanpa ayah. Mana ada manusia yang lahir tanpa ayah? Maka kalau Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, berarti ini adalah anak Tuhan. Maka dalam ayat yang sudah kita pelajari sebelum ini, kalau menuhankan Nabi Isa disebabkan karena kelahirannya yang luar biasa itu, sepatutnya bukan Nabi Isa saja yang dijadikan Tuhan. Siapa? Yang lainnya? Yang lebih hebat lagi. Bukan, kalau Nabi Isa masih punya ibu, ini bukannya lahir dari siapa-siapa, tak punya ayah, tak punya ibu. Nabi Adam. Jadi kalau karena kelahiran itu menuhankan Nabi Isa, semestinya juga menuhankan Nabi Adam. Karena Nabi Adam tak punya ayah, tak punya ibu. Tapi Nabi Adam tidak pula dituhankan.
Nah, bermakna penuhanan Nabi Isa itu hanyalah persangkaan saja. Ini nanti akan diterangkan kata persangkaan. Ada lagi yang mengatakan, oh Nabi Isa itu adalah anak Tuhan yang diutus untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Menghapuskan dosa manusia. Memangnya manusia berdosa? Iya, manusia mewarisi dosa. Ada namanya dosa warisan. Nah, dari mana dosa itu? Dari Nabi Adam dahulu. Nabi Adam bersalah, yaitu mendekati pohon yang dilarang. Kemudian diturunkan ke muka bumi. Kemudian karena Nabi Adam bersalah, Nabi Adam berdosa, maka setiap anak Nabi Adam itu mewarisi dosa bapaknya Adam. Baru terhapus dosa setelah Nabi Isa itu disalib. Oh, dari mana datang cerita ini? Karena di dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang berdosa itu yang menanggung dosa. Orang lain yang tak berdosa tak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang berdosa yang menanggung dosa. Nabi Adam berdosa dahulu dan tidak diwariskan kepada anak cucunya. Kemudian Nabi Adam memang telah berdosa karena melakukan kesalahan, tapi Nabi Adam telah bertaubat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Adam telah menerima beberapa perkataan untuk bertaubat. Kemudian Nabi Adam mengucapkan kata-kata tersebut, yaitu kata-kata taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam menerima perkataan taubat, kemudian mengucapkannya dengan penuh kesungguhan, penyesalan. Kemudian taubat Nabi Adam diterima. Fataba alaihi. Allah telah menerima taubatnya. Kalau Allah telah menerima taubat Nabi Adam, maka apakah ada dosa warisan? Tak ada. Dari mana datangnya itu? Dari persangkaan. Ada? Tak ada. Lalu mengapa ada juga sekarang? Itu adalah yang diada-adakan. Nah, yang diada-adakan itu namanya dusta. Kepercayaan tidak boleh ditegakkan di atas dusta. Nah, ini pemahaman tentang orang-orang yang menyeru selain Allah itu adalah menyeru bukan Tuhan, tetapi menyeru manusia biasa, makhluk biasa yang semestinya adalah ditetapkan sebagai makhluk Allah yang biasa, yaitu bukan Tuhan. Nabi Isa manusia biasa. Malaikat adalah makhluk Allah, yaitu yang diciptakan oleh Allah, mulia, tetapi bukan Tuhan. Jin juga begitu, makhluk Allah yang diciptakan dari api, bukan Tuhan, dan seterusnya. Tapi ada pula sebahagian dari manusia sekarang, yaitu ada saja nampak ciptaan itu yang memiliki kelebihan jadi Tuhan. Warna merah jadi Tuhan, naga jadi Tuhan, api jadi Tuhan, laut jadi Tuhan, dewa-dewa, dewi-dewi. Nah, banyak sekali Tuhannya. Maka yang seperti ini adalah persangkaan, yaitu dusta yang diada-adakan. Maka disampaikan dalam ayat Al-Quran, disampaikan tujuannya untuk apa penyampaian ini? Bukan untuk menghina orang tersebut, bukan untuk mengkeji orang yang sesat itu, bukan, untuk menyelamatkan orang yang tersesat itu, membuka pikirannya, kemudian membuka hatinya, kemudian dengan sukarela nanti ia mengikuti kebenaran. Dan itulah dia hakikat hidup di dunia ini, yaitu ujian. Hakikat hidup yang sekarang ini di dunia ujian. Hakikat hidup nanti di hari akhirat pembalasan. Nah, ini mesti diingat. Sekarang ujian, di hari akhirat pembalasan. Ujian yang paling besar menentukan beriman atau tidak, mentauhidkan Allah atau menyekutukan Allah. Dan nanti di hari pembalasan dibalas dengan kebaikan atau dibalas dengan keburukan. Kebaikan dimasukkan ke surga, keburukan dicampakkan ke dalam
neraka. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka, dan tidaklah orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah mengikuti, melainkan mengikuti kepercayaan yang mereka ada-adakan sendiri. Ini ditegaskan dalam perkataan berikutnya, iyattabi'una illa dhann, tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan. Persangkaan, apa makna persangkaan ini? Nah, di dalam perkataan Arab, kata persangkaan itu adalah yang keilmuannya itu tidak sempurna. Kalau kita ragu-ragu, itu namanya persangkaan. Persangkaan, ragu-ragu, ada keraguan. Nah, itu persangkaan. Meskipun keraguan itu 5%, apalagi lebih dari itu 10%, 20%, di dalam kepercayaan tidak boleh ada keraguan. Dalam kepercayaan mesti 100%. Nah, yang 100% itu namanya yakin. Yakin Allah itu ada? Ada. Yakin? Yakin. 100%? Ya, 100%. Tapi 1% pun tak boleh. Kalau ada 1% meragukan keberadaan Allah itu ada, maka bermakna ragu-ragu. 1% saja menjadi cacatlah kepercayaannya, cacatlah imannya. Jadi tak boleh ragu-ragu. Yang menghidupkan dan mematikan Allah, yakin? Yakin. Kemudian dia menjadi ragu-ragu. Saya lihat ada orang yang membunuh, yaitu dipancungnya leher orang, kemudian orang yang dipancung itu mati. Bermakna manusia itu mematikan? Allah menghidupkan, mematikan. Manusia menghidupkan, mematikan juga? Tidak. Manusia tidaklah mematikan, manusia itu membunuh. Kalau nampak dia memancung leher orang lain, namanya membunuh. Membunuh berbeda dengan mematikan. Membunuh dengan perbuatan, dengan alat membunuh. Kalau mematikan, Allah Subhanahu wa taala boleh saja mematikan seseorang tanpa ada sebab apa-apa. Tidur, tak bangun-bangun lagi, tak dipukul, tidak jatuh, tidak apapun, tidak mati. Karena Allah mematikan, kaitannya dengan tercabutnya roh dari badan. Siapa yang menguasai roh? Allah. Oh, bermakna yang mematikan adalah Allah. Yakin? Bermakna percaya kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan. Percaya kepada Allah yang memberi rezeki, yang menahan rezeki, yang melapangkan rezeki, yang menyempitkan rezeki. Yakin, berarti kalau yakin 100%. Saya pikir, dia fikir-fikir. Sementara ada kalanya akal pikiran manusia itu tak sampai kepada kemahakuasaan Allah di dalam memberikan rezeki. Saya pikir manusia itu adalah penentu dia mendapatkan rezeki. Nah, karena manusia yang berusaha, dengan usahanya itu manusia mendapat rezeki. Hati-hati, karena dahulu keluar perkataan seperti ini dari mulut Qarun. Ketika Qarun diperingatkan, wahai Qarun, jangan kamu sombong, karena yang memberi rezeki kepadamu adalah Allah. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta bendaku ini adalah kudapatkan dari ilmu yang ada padaku. Oh, bermakna dia sudah tidak lagi meyakini Allah sebagai pemberi, penetap rezeki kepada makhluk, kepada manusia. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka'a iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka itu kecuali mengada-adakan. Orang yang menyangka selain Allah itu adalah juga Tuhan, padahal selain Allah itu bukan Tuhan, bermakna telah berdusta. Nah, kata yakhrusun itu maknanya
berdusta, yaitu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Apakah berhala itu Tuhan? Tidak, bukan Tuhan, ciptaan Allah juga. Tapi menyebut ciptaan Allah itu sebagai Tuhan, nah, itu namanya dusta, bohong. Maka orang yang mengikuti persangkaan tidak berdasarkan wahyu, orang itu adalah orang yang berdusta. Dusta atas nama Allah berkaitan dengan kepercayaan, itu adalah dusta yang besar. Dan itu akan merusak tatanan hidup di alam semesta ini dan merusak kehidupan umat manusia. Apa sebab? Sebab kehidupan umat manusia ini akan baik, akan teratur apabila manusia mengikuti petunjuk Tuhan yang sebenarnya. Sekarang banyak pula Tuhan-Tuhan selain Allah, memerintah juga dia, seperti dukun-dukun memerintah juga. Bahkan juga ada penguasa-penguasa, dia juga memerintah juga, yang mana perintah-perintah yang dikeluarkan oleh para penguasa bertentangan dengan perintah Allah. Akhirnya berlakulah kekacauan. Dulu di Mesir, siapa yang menyebut dirinya sebagai Tuhan? Fir'aun. Wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, wahai penduduk Mesir. Akhirnya dia bertitah, yang titahnya itu bertentangan dengan perintah Allah. Setiap anak laki-laki yang lahir, bunuh. Nah, itu titah dia. Setiap lahir anak laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh. Pembunuhan berlaku. Ini adalah kekacauan, ini adalah kerusakan dalam kehidupan manusia. Begitu juga pada hari ini. Pada hari ini merampas harta benda orang lain dengan titahnya, dengan perkataannya, dengan perintahnya. Padahal manusia dijaga dengan syariat yang telah Allah turunkan, dijaga hak-hak mereka. Dijaga hak-hak mereka, yaitu tidak boleh mengambil harta benda orang lain dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta benda orang lain dengan cara yang batil. Jadi tidak layak selain Allah sebagai Tuhan, dan tidak sepatutnya manusia menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Apabila berlaku juga akan berlaku kerusakan di muka bumi. Allah ingin manusia itu baik, selamat di muka bumi ini. Tapi sayangnya sampai hari ini ada juga manusia yang melampaui batas sehingga menetapkan dirinya pula sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka itu kecuali mengada-adakan dusta. Berikutnya Allah terangkan tentang dirinya siapa, supaya manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya, sehingga bisa membedakan mana Tuhan yang palsu, mana Tuhan yang sejati. Nah, Tuhan yang sebenarnya adalah huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fi. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu malam, yang dengan malam itu kamu tenang di dalamnya. Satu hari ada dua masa yang berbeda, yaitu masa yang pertama malam, waktu malam. Masa yang kedua adalah siang, waktu siang. Siapa yang menjadikan malam dan siang? Allah. Bagaimana cara Allah menjadikan malam dan siang? Melalui terbit dan terbenamnya matahari, yaitu terbit matahari siang, terbenam matahari malam. Mana yang lebih dulu, malam atau siang? Karena dalam ayat ini Allah menyebut malam terlebih dahulu baru siang, berarti malamlah lebih dahulu dari siang. Dan di dalam ukuran waktu di kalender Islam, yaitu hari itu dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi kalau dari terbenamnya matahari, bermana mana yang lebih dahulu, malam atau siang? Malam. Maka sholat tarawih dulu kita di bulan Ramadan, baru kita puasa di keesokan harinya. Tapi ada ukuran waktu yang lain, yaitu mulainya waktu 00, tengah malam.
Tengah malam itu barulah hari yang baru. Tetapi di dalam Islam tidak, hari yang baru itu dengan terbenamnya matahari, mulailah hari yang baru. Ada pula yang memahami terbitnya matahari baru hari yang lalu, siang baru dulu malam. Tapi melalui urutan yang kita dapatkan dari ayat ini, dialah Allah yang menjadikan untukmu malam. Malam litaskunu fihi, supaya kamu tenang di dalamnya. Taskunu sakinah, sakinah tenang. Sakinah tenang maknanya tidak bergerak. Oh, berarti malam itu supaya manusia tidak bergerak. Maksudnya tidak bergerak itu apa? Istirahat. Istirahat. Dan manusia istirahat dengan tidur. Tidur tenang, tak ada bergerak ke sana kemari. Kalau di siang hari, oh bergerak ke sana kemari, dari rumah ke kantor, dari rumah ke pasar, dari rumah ke sawah, dari rumah ke rumah orang lain lagi, bergerak ke sana kemari. Famshu fi manakibiha, berjalan di muka bumi itu, ke sana kemari. Nah, berkeliaran. Itu di siang hari. Di malam hari litaskunu fi, istirahat. Oh, jadi Allah tetapkan ada dua waktu, satu untuk beristirahat, kembali segar dengan beristirahat, wan nahar mubsira, dan siang yang terang benderang. Dengan terang benderangnya siang, mudah bagi kita untuk bekerja. Bagaimana ya? Kalau petani itu mencangkul di malam yang gelap, oh susahlah petani untuk menanam bibit di malam yang gelap. Maka Allah ciptakan matahari, kemudian diterbitkan di siang, terpancarlah cahayanya. Cahaya itu membuat kita bisa melihat. Maka digunakan kata mubsira. Sebenarnya kalau mubsira ini melihat, sebenarnya isim fa'il, mubsir, isim fa'il, melihat. Maknanya di sini, dengan cahaya itu manusia bisa melihat. Kalau gelap, manusia tak bisa melihat. Dengan kegelapan, manusia tak bisa melihat. Kalau tak bisa melihat, buta. Tak bisa melihat, buta. Maka disebut juga malam buta. Mana pula malam itu yang buta? Yang buta itu apa? Yang buta itu mata kita. Nah, tapi begitu pula lah perkataan yang dipakai dalam bahasa Arab, yaitu malam buta, maknanya malam itu gelap sehingga kita tak bisa melihat apa-apa seperti orang buta. Kemudian malam buta, siang melihat, maknanya siang itu bisa membuat kita melihat karena siang itu terang benderang, ada sinar matahari. Kita pahami ini? Ya, kita pahami. Mudah memahami ini? Ya, mudah sekali. Anak kecil pun bisa paham ini. Nah, kalau sudah paham berarti mengenal Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang sedemikian itu, yang kamu dah pahami dengan mudah itu, la ayatin, adalah tanda kekuasaan Allah, liqaumi yasmaun, bagi kaum yang mendengar. Mendengar bermakna mendengar dengan telinga. Mendengar apa dengan telinga? Mendengar alasan yang Allah berikan, bahwasanya Tuhan yang sebenarnya bukan selain Allah. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, pencipta, pemilik alam semesta ini. Sudah dengar? Sudah. Sudah faham apa yang didengar? Sudah. Maka percayailah, ikutilah kebenaran itu, maka kamu akan beruntung, wahai manusia. Inilah dia dua ayat yang menjadi pesan. Isinya adalah mentauhidkan Allah sebagai pemilik alam semesta. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.